tema firman Tuhan, yaitu melawan arus. Mari kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. So that we do not drift away. Hanyut mengikuti arus dan hilang. Supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Berarti ini ada arus, saudara-saudara. Dan penulis kitab Ibrani ini memperingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita hanyut di bawah arus. Paling enak itu kalau kita berjalan, atau kita renang, atau kita naik perahu mengikuti arus. Itu paling enak, saudara. Sudah tidak usah dayung, sudah tidak usah keluar tenaga. Tetapi perjalanan kita, perjalanan iman Kristen ini bagaikan orang yang melawan arus. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jalanan hidup kita di dunia ini, ingat kita bukan mengikuti arus, tapi kita sedang melawan arus, saudara-saudara. Sebab itu jangan heran, jangan kaget kalau saudara merasa berat, kalau saudara mendapat tantangan, kalau saudara mendapatkan banyak kesulitan, banyak beban. Saudara, karena pada hakikatnya kita ini sedang melawan arus. Jangankan melawan arus, berjalan aja sudah sulit bukan kalau di air, apalagi sekarang kita ini berjalan melawan arus. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan. Sebab itu penulis kitab Ibrani menasehatkan, pegang erat-erat apa yang kamu dengar, supaya kamu jangan hanyut dibawa oleh arus. Tapi kita bukan cuma disuruh bertahan, tapi firman Tuhan berkata kita harus maju, saudara. Bertahan aja sudah sulit, apalagi dikatakan kita harus maju, berjalan maju. Nah itulah sebabnya kita perlu pertolongan Tuhan. Ada 3 arus yang sangat kuat, yang sedang melanda seluruh umat manusia di dunia ini. Satu arus yang luar biasa, saudara. Kita sadar atau tidak sadar, arus ini sedang melanda seluruh dunia. Mari kita baca yang pertama di dalam Matius 24 ayat 12. Ini yang dinubuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yesus Kristus ketika dia berbicara tentang akhir zaman, Matius 24, maka Yesus menubuatkan bahwa di akhir zaman kasih manusia akan menjadi dingin. Dan itulah yang saat ini kita lihat dan kita alami. Manusia makin hari makin tidak punya kepedulian, makin dingin, makin tego, makin egois, makin mementingkan diri sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itulah penggenapan dari firman Tuhan, bahwa dikatakan kasih menjadi dingin. Inilah arus yang terjadi pada saat ini, saudara. Arus dingin ini, saudara-saudara, juga mencoba untuk menghanyutkan anak-anak Tuhan, supaya kita ikut hanyut. Dan ini arus yang sangat kuat. Saudara-saudara, tidak mudah. Paulus juga mengingatkan kepada Timotius bahwa di akhir zaman orang akan makin mencintai dirinya sendiri. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 2. Di akhir zaman akan ada masa-masa yang sulit, kata Paulus kepada Timotius. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Tidak ada teman lagi. Semua diukur dengan money and money. Jadi saudara-saudara, inilah yang sedang melanda kehidupan manusia di dunia ini. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus melawan arus itu. Tidak mudah bukan? Sementara semua orang, katakanlah semua orang bergerak ke sana, saudara. Kita sekarang dituntut oleh firman Tuhan untuk kita bergerak berlawanan arah. Tidak mudah, saudara. Sebab itu saya berharap kita benar-benar memperhatikan apa yang diperlukan. Nah saudara, memang ini juga sudah dinubuatkan. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu, itu ada 7 sidang jemaat. Dan 7 sidang jemaat ini beberapa macam pengertian. Salah satu pengertiannya itu bicara tentang sejarah gereja. Mulai dari kisah para rasul sampai akhir zaman. Kalau kita mengacu kepada hal ini, maka
gereja di akhir zaman ini sama dengan gereja Laodikia, gereja yang ke-7. Dan gereja Laodikia ini problemnya dia kasihnya mulai memudar. Gereja yang tidak panas, tidak dingin. Ya, jadi suam-suam, ya masih oke lah. Jadi ini gereja yang dibilang mati, enggak, hidup, dibilang hidup, ya setengah mati saudara-saudara. Tidak ada gregetnya. Kasihnya kepada Tuhan, pokok jadi anak Tuhan, ya sudahlah. Tiap minggu ibadah bolehlah, setia. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Tuhan mau gereja di dalam akhir zaman ini adalah gereja yang berkobar-kobar. Haleluya. Oh, menyala-nyala dalam kasih. Paulus berkata kepada Roma, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya berkobar-kobar, panas, mendidih ini. Ayo, inilah yang menjadi tujuan kita. Kita mau mempunyai satu kasih yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang kedua, arus kegelapan. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Ayat yang pertama kita mulai baca. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, inilah arus yang kedua, yaitu arus kegelapan. Yesaya sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman ini, saudara-saudara, kegelapan itu menutupi bumi. Dan bukan cuma menutupi bumi, tetapi menutupi orang-orang yang diam di dalamnya. Thick darkness. Kegelapan yang pekat, yang gelap, menutupi manusia yang diam di dalamnya. Kalau membaca ini dalam bayangan saya seperti kita melihat awan. Ketika awan itu mulai mendung, pertama-tama cuma begitu-begitu saja. Tetapi menjelang turun hujan itu mendung itu makin pekat, saudara. Bahkan tidak jarang itu seolah-olah pagi seperti sore saja. Karena begitu pekatnya. Nah, inilah keadaan zaman ini. Kegelapan. Kalau saudara mungkin pernah merasakan hal itu, ya enggak tahu saudara mungkin pernah, tidak mungkin saudara pernah mengunjungi teman atau siapa. Setiap saudara masuk ke rumahnya, saudara kerasa kok rumah ini kok sungup ya. Pernah enggak? Kok rasanya sungup. Tapi ada satu saat saudara masuk ke rumah orang lain, rumah ini kok cerah. Rasanya itu enak suasananya. Kegelapan di sini saya gambarkan adalah suasana rohani, saudara. Dan suasana rohani ini mempengaruhi suasana hati. Memang tidak terasa itu. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa ada hal-hal rohani. Penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan di angkasa di dunia ini. Jadi ada saudara-saudara pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang memengaruhi dunia ini. Menutupi dunia ini dengan kekelaman. Dan itu akan mencapai puncaknya pada zaman Antikris. Makanya zaman Antikris itu di dalam firman Tuhan dipakai kata kegelapan yang paling gelap. Kalau saudara baca ya, coba perhatikan, saudara baca kitab Injil pasti ketemu. Masuk kegelapan yang paling gelap, itu bicara tentang zaman Antikris. Mengapa kok kegelapan paling gelap? Karena pada waktu zaman Antikris sudah tidak ada sinar lagi sedikit pun. Sekarang masih ada sinar. Dari mana sinar itu? Yaitu dari saudara dan saya, gereja Tuhan. Kita ini bagaikan kaki Dian, saudara. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kaki Dian. Kaki Dian yang menerangi bumi. Walaupun gelap, tapi orang masih bisa melihat cahaya. Di mana ada cahaya? Oh, di sini ada cahaya. Oh, di sana ada cahaya. Karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan yang berkumpul. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita adalah terang dunia. Jadilah terang, bangkitlah. Terang itu harus muncul. Karena dunia ini sedang dilanda kegelapan. Zaman Antikris, gereja akan disingkirkan. Pada saat itu tidak ada terang lagi. Itulah dinamakan zaman kegelapan yang paling gelap. Gereja mempunyai fungsi sebagai terang. Saudara, gereja di tengah-tengah dunia ini harus menjadi terang. Kita melawan arus. Sementara kegelapan makin gelap, gereja harus semakin terang, saudara. Terang benderang. Dan ingat satu hal, Yesus ada di tengah-tengah kaki Dian. Dia masih memegang kendali, saudara-saudara. 7 kaki Dian emas itu di tengah-tengahnya ada Yesus. Dia yang ada di tengah-tengah gereja. Sebab itu gereja bisa menjadi terang. Mari kita baca satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat 11. Inilah tanggung jawab kita. Kalau saudara membawa Alkitab, di dalam pasal 5 ini ada satu judul, hidup sebagai anak-anak terang. Ingat saudara, saudara dan saya, kita ini adalah terang dunia.
Hiduplah sebagai anak-anak terang. Pasal 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Kita harus pelihara hidup ini, saudara. Kita sebagai orang percaya ini lain, saudara. Kalau saudara ikut arus, ikut dengan orang lain, tidak punya kesaksian. Kalau kumpul dengan teman-teman, perhatikan pembicaraan mereka, jangan ikut arus. Tapi justru kita harus menelanjangi, tapi bijaksana. Ya, jangan lalu kita sok jagoan, wah konyol kita. Tapi artinya kita harus menjadi saksi bagi mereka. Orang bisa melihat bahwa hidup kita ini lain. Ada terang Kristus di dalam kita. Yang ketiga adalah arus kemerosotan atau arus kebobrokan. Kalau saya boleh pakai kata ini. Atau arus kebusukan. Mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Coba saudara perhatikan kata-kata terakhir, hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kata-kata ini saudara-saudara dalam bahasa aslinya dipakai kata corruption atau kita tahu dengan kata korupsi. Tapi kalau korupsi itu dalam bahasa Indonesia itu sudah terlalu sempit pakainya. Dipakai untuk orang yang menggelapkan uang dan sebagainya. Kita, itu korupsi. Tapi kata corruption ini sebenarnya bicara sesuatu yang sedang busuk, yang sedang bobrok. Jadi kalau sudah dikatakan sesuatu itu corrupted, itu artinya sudah busuk bobrok. Walaupun kelihatannya masih oke-oke saja. Nah, dunia ini saudara-saudara sedang terkorupsi, sedang busuk. Itulah keadaan dunia. Dunia dikatakan tadi sedang menuju kepada kebinasaan. Nafsu dunia yang sedang membinasakan dunia. Nah disinilah fungsi gereja, yaitu kita ini harus menjadi garam. Salah satu fungsi garam itu adalah menahan kebusukan. Apakah bisa nyetop? Tidak bisa. Kebusukan itu pasti terus berjalan. Tapi pasti ada garam masih lumayan, saudara. Tapi proses itu terus akan berjalan, saudara. Sebab itu satu kali sudah tidak bisa ditahan, Tuhan singkirkan gereja. Tuhan biarkan antikris yang memerintah. Sebab itu saudara-saudara, fungsi kita ini sangat penting. Kita ini menjadi garam di dunia. Menjadi garam untuk menahan corruption ini, untuk menahan kebusukan yang sedang terjadi ini. Kita sedang berjalan melawan arus. Sementara arus mau menyeret semua orang di dunia ini kepada arah kebobrokan. Baik itu dalam segala segi, terutama dalam hal mental. Maka kita sedang berjalan melawan arus. Makanya tidak mudah, terutama membesarkan anak itu tidak mudah. Membesarkan anak ini zaman sekarang tidak mudah, tantangannya berat. Bayangkan saudara-saudara, anak-anak remaja sekarang ini. Kalau dulu mau cari gambar-gambar porno itu sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang nggak perlu, anak remaja itu bukan rahasia loh. Makanya saudara kita harus benar-benar pagari anak-anak ini. Berapa anak remaja yang jatuh ke free sex? Remaja sudah free sex. Bayangkan. SMP sudah free sex. Rusak karena apa? Karena roh ini, kebrobrokan ini, roh percabulan. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kita perlu kemurahan Tuhan. Apakah bisa kita berjalan melawan arus? Alam berkata bisa, ini baru alam. Ada satu ikan saudara-saudara yang unik. Ikan apa nih saudara? Ikan salmon. Tuhan memberikan kepada kita contoh yang baik dari ciptaannya, ikan salmon. Ikan salmon ini dia lahir di perairan air tawar, mungkin di hulu sungai dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah menginjak dewasa, maka dia akan berimigrasi ke laut. Dia akan bersama-sama temannya rame-rame, ayo kita ke laut. Maka dia akan mengikuti aliran sungai dari hulu ke hilir, masuk ke dalam laut. Tetapi ingat, ketika ikan salmon ini sudah masa saatnya berkembang biak, maka dia akan kembali lagi ke tempat asalnya di mana ia dilahirkan. Apa artinya itu? Dia berarti melawan arus, saudara. Kok bisa? Memang demikian. Saya juga heran kok bisa. Saudara. Ikan salmon ini dia akan melawan arus. Dia punya insting yang luar biasa. Orang sampai sekarang tidak mengerti. Saya pernah lihat satu video klip tentang ikan salmon. Jadi orang tuh sampai heran. Ikan salmonnya dia itu di satu tambak.
sudah hilang karena sudah berimigrasi. Ketika masa melahirkan, muncul lagi bisa di situ. Jadi ikan salmon ini dia berjalan melawan arus, melawan sungai. Dia melawan arus, bahkan dia bisa mencapai 1.400 kilometer. Kembali lagi ke tempat asalnya, 1.400 sudah. Dan bukan itu saja, dalam perjalanannya itu saudara, dia harus melewati jeram. Dia harus mendaki. Mujizat ya Tuhan kita ya. Ini contoh yang luar biasa. Bayangkan sudah ikan bisa mendaki, bisa loncat dia. Dan kalau dihitung itu bisa mencapai 2.000 meter itu loncat dari laut sampai ke tempat asal. Tidak tahu caranya gimana. Dia melawan arus, dia melawan ketinggian, dia terus naik terus sampai pada tempatnya dia di mana dia dilahirkan. Tempat asalnya, di situ dia boleh diam, dia boleh berkembang biak. Oh puji Tuhan sudah, luar biasa. Jadi alam sudah membuktikan bahwa bisa melawan arus. Apalagi dari sisi rohani. Kita perlu kekuatan yang ekstra yang pasti itu saudara. Kita perlu power. Kita perlu satu energi untuk kita boleh melawan arus. Kita boleh maju terus menuju tempat di mana kita berasal. Yaitu Yerusalem yang baru. Mazmur 84 ayat 8 berkata apa? Orang yang berniat mengadakan ziarah. Ziarah itu menuju kota Yerusalem. Mereka akan berjalan. Mestinya orang jalan makin lemah bukan? Tapi dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Dari mana asalnya? Yaitu dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu saudara, kita perlu Roh Kudus. We need power. Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Kuasa untuk memberi kepada kita kekuatan untuk kita maju terus di dunia ini. Ada saatnya saudara-saudara, kita perlu calm down. Kita perlu tinggal di bawah hadirat Tuhan. Kita perlu bersama-sama mencari kemurahan Tuhan. Kita perlu bersama-sama berdoa. Mohon kekuatan kita dibaharui. Dan inilah saatnya kita butuh power itu. Tuhan memberkati kita semua.